Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur. Kita melanjutkan materi pembahasan untuk mata kuliah desain dan pemrograman web, kelompok SI2K tentunya. Jika sesuai dengan RPS, maka kita akan membahas pada pertemuan kedua ini tentang format dokumen HTML untuk teks. Nah, karena ini mulai masuk materi, kita akan belajar membuat file itu bagaimana, kemudian menulisnya sampai tag-tag yang digunakan untuk format teks tersebut. Ada banyak, oke, tapi nanti hal-hal ini tag-tagnya akan diwakilkan dengan latihan kalian. Nah, caranya gimana? Ini saya close dulu. Kita mulai masuk ke pembahasan kita. Oke, tidak bosan-bosannya saya menekankan tentang slogan atau tagline di Atmaluhur, yaitu cerdas berjiwa luhur. Nah, kalau kalian lupa, tontonlah video yang pertama kemarin tentang pengantar perkuliahannya. Nah, ini juga mau saya ulangi agar tidak terjadi miscommunication sama antara kita. Intinya khusus mata kuliah praktikum, perkuliahannya dilaksanakan dengan hybrid learning atau gabungan online dan offline. Nah, kebetulan mata kuliah kita ini termasuk mata kuliah praktikum. Terus teknisnya bagaimana? Oke, yang pasti tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu 5M. Kalian ke kampus harus wajib pakai masker, harus mencuci tangan pakai sabun ya, menjaga jarak. Oke, antar mahasiswa menjaga jarak. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan eh, teknis di kelas, yaitu kita akan nggak full orangnya, walaupun kapasitas labnya misalnya ada 40, tapi kalian hanya boleh 20 orang untuk masuk ke lab di waktu yang bersamaan. Kemudian jangan berkerumun, maksudnya udah selesai kuliah di lab, pulang, jangan kumpul-kumpul dulu. Kemudian nggak penting-penting ya nggak usah keluar, nggak usah kemana-mana. Oke, 5M dipatuhi yang pertama. Kemudian kebetulannya lagi, waktu perkuliahan kita mulai setengah 5 sampai 18.20. Ada yang namanya maghrib nanti. Kemudian ada namanya kebetulan juga berbuka puasa. Nah, waktu kuliahnya ini intinya sangat mepet untuk kelas ini. Banyak kepotongnya. Terus gimana belajarnya? Nah, ini mau kita bahas. Jadi, kalau di hari ini saya lihat isinya itu udah naik. Yang kalau kemarin 21, hari ini udah 25. Oke. Intinya yang mau saya kasih tahu, tidak ada paksaan bagi kalian, yaitu mahasiswa yang tetap mau mengikuti perkuliahan praktikum secara online. Gak masalah. Yang penting punya laptop. Kalau nggak punya pun, minjem dulu lah. Nah, tapi untuk pertemuan yang sekarang ini, saya ada solusinya, yaitu melalui GitHub itu. Jadi, minimal walaupun belum punya laptop, kalian bisa nyobanya naruh file latihannya itu di GitHub. Atau, kalaupun punya temen, pinjem yang temen dulu, gantian prakteknya. Oke, untuk absen sih nanti gampang pakai handphone lu bisa di GitHub itu. Yang penting absennya. Nah, kalau latihannya kan saya ngasih waktu untuk 3 hari itu harusnya udah cukup untuk kalian minjam juga ke temennya laptop jika belum punya laptop. Tapi saran saya, yang namanya kita kuliah di jurusan komputer, laptop tuh menjadi kewajiban. Minimal kalau nggak laptop, komputer. Nah, kalian tinggal praktek. Misalnya untuk di lab, ya menggunakan laptop yang di lab. Komputer itu untuk praktek di rumah, karena harganya lumayan beda jauh antara laptop dengan komputer. Nah, terus gini, saya mau menyampaikan untuk materi yang saya berikan ini, kalian pelajari atau kerjakan atau dicoba di rumah masing-masing. Oke, karena apa? Ingat yang ini tadi, plus ini. Karena waktu kuliah kita sangat pendek. Jadi kalian pelajari, kerjakan, atau dicoba di rumah masing-masing. Nah, saya akan sangat mengusahakan materi atau latihannya disampaikan sebelum perkuliahannya. Nah, kayak ini nih, di pagi hari harusnya saya sudah menyampaikan. Jadi kalian masih ada waktu untuk nyoba. Oke, kemudian
pembahasan masalah yang tidak bisa kalian selesaikan sendiri atau stuck kalian di situ lah istilahnya nggak bisa maju-maju kan susah tuh. Misalnya kalian bisa hubungi saya dulu atau di grup kita untuk diskusi, kalian tanya di grup itu, Pak saya menemui masalah gini solusinya gimana. Intinya kalau nggak ketemu-ketemu juga masalahnya, nah terpaksa kalian ke kampus yaitu di lab 4. Nanti saya akan pandu. Intinya ke kampus jika hanya ada masalah. Akan tetapi seperti ini, Pak, saya udah bisa nih ngerjainnya. Nggak ada masalah lah, nggak ada yang pengen saya tanyakan. Ya nggak masalah. Kalian nggak perlu ke kampus. Jadi sistemnya datanglah ke kampus ya sesuai jadwal kita di hari Kamis setengah 5 tadi. Oke, intinya bukan saya bermaksud apa-apa ke kalian karena mempertimbangkan inilah waktunya pendek sedangkan materi kita harus tetap terlaksana. Nah, ini butuh dari kalian juga kalau mau berhasil, maka pelajarilah dulu, dikerjakan atau dicoba di rumah masing-masing. Kalau ada masalah itu yang baru kita bahas. Sehingga apa? Dari 25 orang ini nanti yang datang harusnya nggak banyak. Nah, itu yang benar-benar membutuhkan. Oke. Kemudian pengingat lagi, platform yang kita gunakan untuk pembahasan mata kuliah kita, yang pertama ada Classroom, ada YouTube, dan Telegram. Nah, untuk Classroom itu ada instruksinya, terus ada materinya. Misalnya saya nyuruh ngumpulin jawaban apa, kalian bisa nguploadnya di sini. Tapi untuk latihan nanti di GitHub itu ya. Kemudian ada YouTube, video penjelasan pembelajaran dari video yang saya jelasin ini kalian menyadur dan hasilnya dikumpulkan sesuai instruksi saya. Oke, jadi ada Telegram juga yang terakhir yang terdiri dari Telegram channel dan Telegram group. Telegram channel tuh komunikasi saya satu arah ke kalian agar nggak bercampur dengan diskusi. Inti-intinya ada di Telegram channel. Jadi yang mesti kalian gabung dua-dua ini. Untuk diskusi kalian bertanyanya ya di grup karena dua arah. Kita lanjut. Nah, pengingat lagi, untuk tugas itu kalian mempul, intinya untuk nilai tugas yaitu mempul hasil latihan materi tiap pertemuan ke github.com. Caranya gimana nanti saya tunjukin, ini hanya pengingat. Nah, ini untuk perhitungan nilai kehadiran dan perhitungan nilai tugas. Yang kehadiran gimana? Kalian diminta login, karena di pertemuan pertama harusnya kalian sudah membuat akun di github.com. Oke, kayak gini nih ya, saya tunjukin. Login di github.com. Jika sudah selesai login, bukalah repository, ada di kiri ini, repository yang kita buat di pertemuan pertama yaitu DPW. Nah, kalau udah dibuat gimana? Lihat instruksi selanjutnya. Mahasiswa diminta membuka repository DPW yang sudah pernah dibuat. Kita udah buka, gimana? Kalian dengerin. Nah, kayak sekarang nih, harusnya kalian sedang mendengarkan saya. Melihat ada yang di layar kalian, memahami apa yang saya sampaikan, dan simpulkan apa yang dibahas di tiap pertemuan melalui rekaman video. Jadi kegiatan kalian tiap pertemuan ya kayak begini. Mendengar, melihat, memahami, menyimpulkan. Oke. Hasil penyimpulan diupload ke repository GitHub yang telah dibuat pada poin 2. Kan udah kan DPW tadi. Nah, berarti untuk pertemuan kedua ini kalian buat direktori dengan nama 2 sambil letakin file-file pendukung kesimpulan pertemuan 2. Nah, kalian disuruh nyimpulkan file kesimpulannya buat dengan nama readme.md. Nah, kita sampai ini, kita coba. Foldernya yang kemarin folder pertemuan 1. Kalau mau bikin folder baru, gimana? Nah, kita tambahkan create new file. Saya coba gedein dulu lah tampilannya. Nah, harusnya udah gede. Add new file, create new file. Kita mau bikin 2 readme.md. Ketik angka 2, garis miring, readme.md. Ketik aja seperti ini, persis. Isinya apa? Nah, isinya ini kan kesimpulan. Hasil saya menyimpulkan untuk pertemuan kedua adalah, nah kalau kurang gede, ini saya gedein, adalah apa saja. Satu, misalnya, kalian nyebutin tentang yang tadi itu harus patuhi protokol kesehatan.
5M. 2. Ke lab untuk praktek jika hanya ada masalah yang tidak bisa diatasi. Nah, ini kan ceritanya masih panjang nih, kalian lanjutkan sendiri. Inilah yang dibilang penyimpulan. Kebetulan sampai video ini hanya baru sampai 1, 2, 3. Nah, ketiganya misalnya, tiap pertemuan wajib menyimpulkan pembahasan di video untuk mendapat nilai kehadiran. Nah, intinya sangat gampang, kalian cukup menyimpulkan, udah dapat nilai kehadiran. Oke, kita lihat lagi. Lanjut ke poin readme sudah, file pendukung sudah. Nah, pada file ini kalian wajib menambahkan identitas kalian berupa NIM, nama lengkap kelompok. Tulis misalnya di nomor terakhirnya NIM, atau di awal aja lah nih biar enak. Kasih posisi NIM, misalnya NIM-nya 2022500023. Nama lengkap Maya Estianti. Kelompok, karena kalian kelompok SI2K, berarti buatlah SI2K. Nah, sampai ini selesai dulu. Nomor 4 ada nggak? Ya, nomor 4 masih dan seterusnya, belum tahu. Jadi kalian sambil nonton, sambil ngisi seperti ini. Udah tahu, oh ini ibaratnya catatan kalian itulah sebenarnya. Kalian kuliah kan ada punya buku catatan. Ya, di catatannya ini kali ini digital, nggak akan hilang kecuali kalian hapus. Oke, catatan digital inilah sebenarnya pengganti buku catatan kalian. Nah, untuk catatan digital ya kayak gitulah intinya. Kalian yang dengerin apa, kalian udah pahami, kalian tulis di sini. Jadi bukan nunggu video habis baru nulis, tapi saat sambil mendengarkan video ini, video yang sedang saya utarakan, sedang saya jelaskan ini, kalian sambil nyatat di GitHub-nya. Oh, kayak gini. Oke, saya catat. Oh, kayak gini. Oke, catat. Sama persis kalau kalian kuliah, kalian catat di buku tulis. Tapi bedanya ini dicatat di GitHub. Nah, kita lanjutin. Ini nama lengkap kelompok sudah. Kemudian, saya akan ngecek isi dari kesimpulan kalian ini. Nah, baru saya tentuin hadir apa enggaknya kalian. Oke, yang pasti lakukan saja. Penilaian kehadiran, intinya gini, kalian, saya akan nilai kehadirannya maksimal 1 jam. Terakhir saya lihat dari tanggal dan waktu kalian ngupdate di repository itu. Kan filenya adalah readme. Readme itu untuk kehadiran. Berarti apa? Saya akan lihat last update-nya tanggal berapa, jam berapa. Nah, nanti kan kelihatan. Kita kuliahnya 6:30 sampai 6:30. Berarti kalau perkuliahan ini berakhir 6:30 itu plus 1 jam. Berarti 7:30. Batas maksimal kalian ngupdate untuk kehadiran. Yang pasti, kalau kalian udah bikin readme.md, ada identitas kalian dan ada kesimpulan kalian, walaupun catatan kalian itu nggak lengkap, oke, itu udah pasti dianggap hadir. Nah, yang mau saya bilang seperti ini. Kalau kalian kuliah atau belajar, catatannya nggak lengkap, kan otomatis feedbacknya ke kalian juga. Suatu saat kalian butuh, oh apa yang dipelajari kemarin ya? Ya bingung. Ujung-ujungnya kalian memfotokopi yang teman kalian. Nah, tapi kan hal itu tentunya tidak dianjurkan. Maka rajin-rajinlah agar kalian sukses. Oke, kita lanjut ya. Itu tentang nilai kehadiran. Nyimpennya di readme.md tiap folder. Kebetulan pertemuan 2 ya, kita hajarnya 2 garis miring. Nah, kalau udah selesai gimana? Commit new file. Nah, udah selesai nih satu nih. Karena ceritanya kalian butuh cepat ngabarin ke saya maksudnya. Oke. Silakan kabarin. Ini kan untuk nilai kehadiran sekali lagi. Yang dinilai maksimal 1 jam setelah perkuliahan. Nah, ada bagusnya sih udah selesai bikin begini, minimal kayak gini, walaupun belum selesai nonton videonya, kalian kabarin ke saya. Cara ngabarinnya gimana? Kemarin tuh kita ada bahas tentang setting ini di pertemuan pertama. Ada bagian pack. Nah, ini pack nih. Di kiri ya. Alamat ini nih kalian silakan kirim ke saya. Nah, apa berarti yang saya akan lihat adalah folder 2 ini. Jadi untuk absen kalian, oke, untuk absen ya,
Yang kalian kirim ke saya adalah linknya ini, yang angka 2 ini. Hasil menyimpulkan 1, 2, 3, berarti kalian sudah melakukan. Kalau mau rapi gimana Pak? Itu kan nggak rapi. Gampang. Intinya ini ya yang dikirim ke saya alamat ini, tapi yang ada garis miring 2. Yang nggak rapi gimana? Nah, ini saya ulangi. Kalau mau bentuknya rapi seperti ini, edit, tambahkan tag BR. Nah, kalau mau sekali enter BR, BR, dua kali BR, enter, 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 enter. Dah, tinggal di save, commit ini. Nah, udah selesai, reload. Kalaupun dia belum berubah otomatis, berubah sekarang, nanti kita akses ulang. Nah, dia ada delay atau nunggu beberapa saat baru bisa tertampil sempurna. Kita lanjut lagi nih. Kita tinggalkan sementara. Untuk kehadiran cukup seperti itu. Kalian kirim ke saya, Japri, melalui Telegram aja. Sebutkan NIM, nama lengkap, kelompok di chatnya. Pak, saya udah absen nih. Tolong diperiksa, udah oke belum? Nah, kayak gitu. Ingat, itu tuh absen ini sebenarnya catatan kalian. Oke, kalau kalian nyatat artinya kalian hadir. Nah, seberapa lengkap catatannya ya untuk kalian juga. Kita lanjut untuk yang berikutnya. Kemudian ada yang namanya untuk nilai tugas. Kalau tadi nilai hadiran, yang sekarang nilai tugas. Nah, caranya gimana? Sama, kalian login. Kalian buka repositori DPW. Kalian dengar, lihat, pahami. Kayak sekarang nih, dengar saya ngomong, lihat apa yang ada di layar, pahami apa yang saya omong, dan yang kalian lihat. Kemudian praktekkan apa yang dibahas di tiap pertemuan melalui rekaman video pengajar. Nah, kalau udah dipraktekkan, hasil latihannya itu diupload ke repositori GitHub. Contoh, kita pertemuan kedua, berarti ada folder 2 tadi ya. Kemudian apa? Kita letakkan file-file pendukung pertemuan kedua di dalam folder ini. Nah, kemudian apa? File utamanya bernama index.html. Untuk latihannya index.html. Wajib file pendukungnya bisa gambar, suara, dan seterusnya. Saya akan ngecek kualitas isi dari latihan kalian ini untuk nentuin nilai tugasnya. Kalau tadi kan ada NIM, nama kelompok, dan catatan kalian. Harusnya sih gampang banget karena kalian butuh catatan untuk mengikuti tiap mata kuliah. Nah, penilaiannya apa ya? Harusnya kalau cuma nyatet gampang sekali, udah pasti hadir. Nah, kemudian apa? Ujung-ujungnya kalau kalian melakukan ini tiap kali, ya kehadiran kalian nilainya 100. 10 di tangan, karena 10%. Sama dengan tugas. Oh, tugas ini tinggal nyoba apa yang dipraktekkan aja, yang disuruh dipraktekkan. Kemudian hasilnya ditaruh. File utamanya namanya indeks. Kalau kalian melakukan tugas ini, harusnya pun nilai tugasnya 100. Intinya kualitasnya tadi ya, kalau kalian ngerjainnya salah-salah ya, nggak teliti, ya itu yang bahaya. Intinya turutin persis seperti yang diminta. Kalau berhasil, ya nilai tugas 100, otomatis bobotnya 20%, 20. Berarti 10 tambah 20 udah 30 poin di tangan untuk nilai akhirnya. Nah, berikutnya tinggal UTS dan UAS. Pengajar akan ngecek nilai tugas pada kualitas isi dari file latihan. Nah, file latihan utamanya ya index.html tadi. Penilaian tugas dilakukan tiap pertemuan maksimal hari H+3. Kita udah selesai nih pertemuannya, yaitu setengah 7. Berarti setengah 7 di hari Kamis, Jumat, Sabtu. 3 hari kan, H+3. Kamis, Jumat, Sabtu. Maksimal saya ngelihatnya di hari Sabtu. Oke. Kamis, Jumat, Sabtu. Minggu lah saya taruh tuh. Minggu di jam setengah 7-nya. Nah, jadi H+3 hari ini, hari Kamis, ditambah 3. Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, Jumat, Sabtu, Minggu berarti di hari Minggu pukul 18.30 paling lama kalian ngupdate. Jadi untuk latihannya sebenarnya kalian bisa nyoba lagi sampai dapat. Intinya ini lebih santai dibandingin ini. Yang kehadiran kalian harus langsung di hari itu. File readme ya. Untuk latihan kalian ngerjainnya di hari itu, tapi kalau belum selesai bisa melanjutkan lagi. Karena apa? Ada perkuliahan yang lain juga dan hal yang lain yang perlu kalian lakukan.
Tapi ada bagusnya jika sudah selesai, ya kabarin ke saya. Jangan menunda. Oh, nantilah hari Minggu baru ngerjain. Jangan kayak gitu. Kerjainlah, karena ini sifatnya latihan. Ini untuk menentukan nilai tugas kalian. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian, pertemuan per pertemuan sesuai RPS kita, hari ini kita pertemuan kedua akan membahas membuat dokumen HTML untuk teks. Nah, sebelum lebih jauh, saya coba balik ke GitHub tadi. Ini saya coba reload, tekan F5, berubah nggak dia? Nah, harusnya udah berubah, terenter kayak gini. Nah, sesuai yang kita buat BR di sini. Oke, harusnya udah beres di sini. Ini ya, yang maksud saya delay tadi harusnya udah teratasi. Nah, kita lanjut. Membuat dokumen HTML untuk teks. Software yang digunakan adalah text editor. Kalian bisa menggunakan Notepad++, bisa menggunakan Sublime, bisa menggunakan Visual Code, bebas. Tapi di sini saya akan menggunakan Notepad++. Kalau kalian mau download gimana? Klik aja gambar ini atau kontrol klik. Nanti ada URL-nya, kalian tinggal download. Kemudian yang kedua adalah browser. Ada Chrome, ada Firefox. Kontrol klik juga kalau kalian belum punya. Pak, saya pakai Microsoft Edge. Boleh nggak? Boleh, silakan. Nah, kalau di sini saya menggunakan Google Chrome. Lanjut. Ini sudah masuk mulai ke materi kita, yaitu pertemuan kedua untuk format teks di HTML. Nah, cara-caranya, ini kalian tinggal ngikuti saya, atau ngikuti dari sini juga boleh. Pastikan ada folder untuk menampung filenya ini. Ini akan saya demoin ya, namanya coba1.html. Caranya gimana? Kan kita punya folder tuh di Windows Explorer nih. Buat folder, misalnya new folder, agar gak tercampur nih. Latihan namanya. Folder ini masih kosong. Terus gimana? Sebelum melakukan hal ini, coba klik view. Nah, file name extensionnya pastikan dicentang. Di view, file name extension dicentang. View, file name extension pastikan dicentang. Pak, saya pakai Windows 7, caranya gimana? Coba di ALT ini view, ada namanya di menu kalian ya, di Windows 7 tuh view atau tools gitu, ada file new tools, paling ujung nanti menunya. Cari change folder and search option. Nah, ke tab view, ini kalau Windowsnya bukan Windows 10. Ke view, di sini ada head extension for non file type. Kalau dia tercentang, otomatis tersembunyi. Tercentang ini disembunyiin extensionnya. Kita butuh nampilin, berarti nggak usah dicentang. Di OK. Itu kalau Windows 7. Nanti ada menu tools atau menu view itu. Kalau nggak salah sih tools di Windows 7. Nah, kita lanjut. Kalau sudah gimana? Klik kanan di area kosong ini, new text dokumen aja, yang benar-benar kosong. Nah, apa yang mesti kalian lakukan? Karena nama filenya sekarang coba satu, berarti coba satu. Titik txt, titik txt ini muncul jika kalian sudah menampilkan extensionnya. Txt yang diganti berarti menjadi titik HTML. Enter sekali. Yakin nggak mau diganti? Yes. Nah, sama seperti ini. Coba satu. Sampai ini kita udah berhasil bikin file HTML, tapi belum ada isinya, 0 kilobyte, 0 byte nih, 0 byte. Langkah berikutnya gimana? Nah, kita buka dengan editor. Kalau dalam hal ini saya pakai Sublime, tapi untuk yang sekarang prakteknya saya coba pakai Notepad++. Nah, kita lanjut. Kalau sudah, coba klik kanan, edit with Notepad++. Kalau punya editor lain juga boleh, silakan. Misalnya Visual Code, boleh buka pakai Visual Code. Edit with Notepad++, tampillah dia dokumen kosong. Kita mesti ngapain di dokumen nih? Nah, inilah mulainya ngetik. Seperti pertama yang saya kasih tahu, jangan copy paste, rajin-rajinlah ngetik. Karena apa? Ya kalau mau bisa caranya gitu. Nggak ada yang instan. Kita lanjut nih. Udah kebuka di editor, berikutnya ngapain? Mengetik. Nah, ketikan ini
coba kalian ketik lengkap. Kalau udah, Ctrl S. Berarti saya juga akan mulai mengetik. Nah, kalau mau seperti ini caranya. Apa yang akan saya ketik, saya coba gedein. Berarti ada begini, begini, doc type HTML. HTML. Nah, jadi ada buka, ada tutup. Doc type HTML yang paling atas. Nanti penjelasannya. Dia ada yang menjorok ke dalam. Berarti tekan tab. Tombol tab itu ada di atas caps lock. Head buka, head tutup. Nah, usahakan mengetiknya seperti itu. Ada namanya body buka, body tutup. Di dalam head ada namanya tab lagi ya, title. Di dalam body ada body. Nah, di dalam body tadi ada H1, tag H1, H1. Jadi usahakan mengetiknya seperti ini. Doc type HTML ini menunjukkan dokumen HTML ini menggunakan versi yang 5. Dari mana nentuinnya? Yang pasti bukan saya, itu ada standarnya. Nah, ini nih penjelasannya. Doc type HTML untuk apa? Menjelaskan ke browser bahwa dokumen yang sedang kita buat ini adalah standar yang HTML5. Nah, kemudian apa? HTML merupakan struktur utamanya. HTML ini buka tutup. Inilah struktur utama dari file atau dokumen HTML. Oke, wajib HTML, buka tutup. Nah, di dalam HTML secara hierarki sejajar ada head, ada body, bagian kepala, bagian tubuh. Nanti akan kita lihat manfaatnya apa head title nih. Head meta information berarti ada meta tulisannya, berarti naruhnya di head, ada title, dokumen title judulnya, ada body yang kelihatan pada konten halaman web. H1 heading paragraf P. Nah, berarti title. Pack title atau kita ketik aja nama kalian masing-masing. Halo Maya misalnya seperti itu. Di dalam H1 ini isi heading 1 misalnya. Paragraf ini isi paragraf yang saya coba. Nah, dah kayak gitu. Sekali lagi, struktur dokumen HTML yang lengkap. Caranya ada doc type HTML, HTML buka, HTML tutup, head buka, head tutup, body buka, body tutup. Kok buka tutup? Sabar, nanti ada penjelasannya. HTML sisi terluar, di dalam HTML ada head sejajar dengan body. Di dalam head ada title, di dalam body ada kontennya. Nah, kita lanjut nih. Jika sudah selesai gimana? Ada Ctrl S. Tapi secara penulisan ingat seperti ini. Kok ada yang agak masuk ke dalam, itu saya tekan tab. Yang pasti ikutin aja dulu seperti ini. Ctrl S. Jika sudah Ctrl S gimana? Nah, jadi kalau kalian punya komputer di rumah, bisa nggak nurutin cara seperti ini? Bisa banget. Justru inilah coding yang seharusnya. Oke, akan tetapi saya menyampaikan GitHub tuh apa? Ya, kita ngikutin yang kekinian dan dokumen kalian tuh ada di tersedia secara online. Nah, kita lanjut. Sekarang mau gembukanya gimana? Sebenarnya ada di slide selanjutnya. Open with Google Chrome. Kita cek. Klik kanan, open with Google Chrome. Saya mau double klik, bisa nggak Pak? Bisa aja, silakan. Kalau mau buka pakai yang lain, bisa nggak? Bisa juga. Tapi saya bukanya pakai browser yang pastinya. Silakan buka. Nah, Google Chrome. Ini isi heading 1. Ini isi, saya gedein dulu. Ini isi heading 1, tulisannya gede banget. Ini isi paragraf yang saya coba, lebih kecil. Di atas title-nya Halo Maya. Nah, seperti yang saya bilang, kalau kita view page source atau Ctrl U, apa yang kita ketik? Ini kan kita ngetik gini nih tadi nih. Kita ngetik beginian di Notepad++. Yang kita ketik sama persis dengan apa view page source-nya. Nih, nah inilah yang dibilang client side scripting. Oke, HTML termasuk yang pemrograman di sisi klien. Nah, kalau udah selesai gimana? Ini kan udah berhasil berarti. Heading ada yang gede banget.
paragraf yang normal. Nah, ini baru contoh untuk bikin satu file. Nah, kita lanjut. Udah selesai tahap ini. Kemudian apa? Dicoba satu, ada lagi coba dua. Gimana caranya? Begini caranya nyobanya. Saya nanya kesimpulannya apa, sahabat? Kita coba ya. Kalau kita lihat, isinya itu sama persis nih. Oh, berarti gampang, Pak. Untuk yang ini kalian nggak perlu ngetik ulang kalau yang sama persis. Coba copy dokumen HTML-nya, copy paste ya. Coba satu, sekarang rename. Jadi coba 2.html. Buka kembali dengan editor kalian. Saya menggunakan Notepad++. Kemudian ngapain? Saya hanya meninggalkan tag-tag tertentu seperti ini. Nah, saya cuma meninggalkan 3 baris saja. Oke, simpan lagi. Jadi file tadi sama persis, yang bedanya saya cuma ngapus bagian lainnya, tinggal title H1P. Apa yang terjadi? Coba buka file coba 2 dengan Google Chrome atau browser kalian. Buka, kita cek, bandingkan. Ini saya tutup dulu. Halo Maya, halo Maya. Oke, halo Maya, halo Maya. Isinya sama apa enggak? Halo Maya di atas title. Oke. Isinya ini heading 1, ini isi paragraf yang saya coba. Ya, hasilnya sebenarnya bisa disimpulkan sama, walaupun code-nya yang digunakan ada yang versi sederhana, ada yang versi ini yang sederhana, ada yang versi fullnya struktur HTML. Nah, yang mau saya kasih tahu di sini apa? Intinya hasilnya sama. Kesimpulannya apa? Kalau nggak ditulis, boleh nggak? Sebenarnya boleh. Kita fokus langsung ke bagian tampilannya, yaitu title dan body-nya. Title dan isi body. Seperti ini. Nah, ke depan saya akan menyampaikan hanya fokus di bagian body-nya. Saya ulangi, ke depan saya hanya akan menyampaikan fokus di bagian body. Jadi kalau mau lengkap, tulislah lengkap. Tapi untuk pembahasan, untuk kemudahan kita hanya bahas di bagian body. Oke, berarti nggak masalah dalam hal ini. Nah, penjelasannya seperti ini. Jadi ada yang namanya tag. Tag itu ada yang jomblo atau tag tunggal. Contohnya apa? HR, BR, itu tuh tag tunggal. Tapi ada yang namanya tag berpasangan. Tag buka, pembukanya seperti ini. Penutupnya yang bedain hanya ada garis miring. Tapi ditulis berpasangan. Di tengah-tengahnya itulah ditulis sesuatu, kayak kita contoh tadi paragraf. Paragraf buka, paragraf tutup. Di tengah-tengah teksnya ini dianggap sebagai paragraf. Terus ada istilahnya, ada tag, ada atribut, ada value. Contohnya apa? HR. HR ini adalah tagnya. Atributnya adalah style. Value-nya adalah lengkap seperti ini. Nah, ini untuk CSS nanti nih. Kemudian ada yang namanya, ini kan untuk tag tunggal HR, BR yang saya bilang. Untuk tag berpasangan gitu juga. Ada tag, atribut, value. Tapi ditutup dengan tag penutupnya. Bedainnya dengan garis miring. Di tengah-tengahnya ini ada sesuatu. Nah, contoh. P, paragraf, buka tutup. Align ini adalah atribut. Masih banyak atribut yang lain. Nanti sambil berjalan aja kita pelajari. Center berarti di dalam paragraf ini, di tengah-tengah ini yang kita isi teks tadi, nanti perataannya perataan tengah. Nah, kalau mau nyoba ini ya, saya coba edit yang si ini, P align sama dengan center. Si P itu adalah tagnya, align ini adalah atributnya, center ini adalah value. Kalau mau ngelihat perubahannya gimana? Coba di reload halamannya. Nah, udah tengah dia. Oke, di reload itu klik kanan reload, atau Ctrl R, atau ngeklik yang ini, refresh, sama aja. Nah, kalau sudah, berarti harusnya kalian udah tahu tentang elemen HTML yang dibilang tag pembuka, tag penutup, atribut, dan value. Terus ada namanya
Ini saya cuma jelasin aja, nggak saya coba. Akronim, tinggal kalian coba seperti ini. Kalau mau nama filenya akronim.html. TNI adalah kapan munculnya akronim nih? Jika kalian nunjukin teksnya, nanti dia akan keluar semacam tooltip, disebutnya akronim di sini. Sama kayak gini. Ini nih masih termasuk format teks. Jadi kalau mau akronim title, ya isinya apa? Oke, nanti dia akan keluar. Silakan dicoba dengan nama file akronim.html. Lanjut. Nah, ini yang seru juga. Wih, ada smiley-smiley, ada icon-icon. Kalian silakan buka html-cheatsheet.com. Nah, misalnya saya di sini udah ngebuka tadi HTML cheat sheet. Kemudian saya mau yang icon kayak gini nih, smiley face. Smiley face ini kodenya adalah dan begini-begini. Nggak usah diapalin, coba klik aja. Klik copy. Nah, saya akan coba kayak di dokumen ini juga, saya paste, saya simpan. Coba dua. Halo Maya, tadi kan ini view page source-nya. Nah, tadi ada center, ada tambahan juga. Cara saya ngeliat hasilnya gimana? Coba di reload. Wih, ternyata ada yang senyum-senyum. Makin seru ah. Saya coba lagi. 3/4. Saya coba copy lagi. Tunjuk copy, tunjuk copy. Enter, paste. Saya coba reload lagi. Reload. Oh iya, ada 3/4. Saya close yang sudah. Saya cari lagi. Intinya banyak banget di sini untuk kalian coba. Kalau mau nyari-nyari simbol, boleh seperti ini. Misalnya si Maya sedang patah hati, berarti Maya tinggal copy, paste. Nah, harus naruh di sini nggak? Nggak harus. Contoh, ini isi paragraf yang saya coba, saya paste-nya di sini, berarti ada simbol nanti patah hati. Saya simpan, saya reload. Ini paragraf yang saya coba patah hati. Intinya kalau kalian mau merangkai puisi dengan simbol-simbol tertentu, ya inilah caranya. Nah, silakan gunakan HTML cheat sheet ini. Kodenya nggak perlu dihafal. Yang penting kalian tahu aja intinya. Dapatnya dari mana. Nah, kita lanjut. Macam-macam teks di HTML sebenarnya banyak banget untuk format teks ini. Ada namanya strong, bold, strong dan bold itu sama, underline, garis miring, subscript, superscript, ya superscript, subscript yang pangkat sama yang di bawah itu H2O, misalnya 2O nya 2 itu pakai sub. Heading itu dari H1 sampai H6. Paragraph, alignmentnya horizontal rule, berarti garis. Line break, BR untuk ganti baris. Ada link, font, dan seterusnya. Banyak. Oke. Nah, yang mau saya sampaikan selanjutnya adalah hal-hal ini nggak perlu kalian hafal. Kalian bisa nyari di Google nanti. Marquee itu untuk apa ya? Coba kita cari. Marquee. Marquee. Nah, Marquee tambahin HTML agar nggak bingung. Marquee elemen. Nah, contohnya yang kayak gini nih. Wih, keren banget katanya. Ya, kita coba ya. Sekarang ada namanya tag Marquee. Marquee buka, Marquee tutup. Oke. Isi Marquee. Kita simpan. Coba kita reload sekarang. Wih, saya juga bisa bikin teks beginian ternyata. Nah, pengembangannya silakan cari di Google. Intinya banyak contohnya. Nah, ada direction seperti ini. Left, right, up, down. Saya coba. Direction itu disebutnya atribut. Atribut itu pasti punya value. Misalnya down tadi. Saya coba apa ya keluarnya. Saya coba reload. Wih, si Marquee. Ternyata dia tuk tuk tuk. Waduh, pening kepala saya misalnya kayak gitu kan. Kalian silakan coba-coba lagi. Di internet tuh udah sangat banyak. Nah, ini tambahannya with. Misalkan bukan hanya satu satu atribut, saya mau nambah lagi. Yang pasti letakkan tetap di dalam simbol ininya. Nah, with sama dengan saya coba 100% bisa nggak ya? Kita tes, tekan reload lagi. 100% nggak ada, berarti saya hajarnya 500 pixel. Simpen. Saya coba reload. Oh, ternyata dia tetap di sini karena down tadi. Nah, kalau width-nya ini coba pakai right, simpan F5.
Nah, dia akan berhentinya di mana? 500 pixel. Kita lihat sampai ujung nggak dia? Nah, berhentinya di sini karena 500 pixel lebarnya sampai di sini saja. Nah, isi marquee. Nah, berhenti dia nggak sampai ujung layar. Nah, kita lihat lagi. Bisa ngapain lagi nih ya? True speed lower, true speed, scroll delay, loop, height, direction, background color. Kalau mau background color, ada warnanya. Nah, colornya misalkan saya BG color tambahin di sini sama dengan kode hexa. Ini nanti aja saat CSS kalian akan dibahas. FFC. Saya asal-asal aja. Saya reload. Ternyata itu backgroundnya. Nah, inilah width-nya tadi. Udah, berarti berhasil kita menerapkan. Nah, jadi untuk yang seperti ini, kalian silahkan coba cari di Google. Kembangin. Jangan lupa tambahin. Contoh list, berarti list HTML. Nanti ada OL, UL, LI. Untuk apa? Nanti silahkan kalian coba. Nah, untuk mengetahui kalian nyoba apa enggak, berikut ada latihannya. Inilah yang saya bilang indeks HTML tadi. Tunggu. Sebelum sampai index.html, yang mau saya kasih tahu seperti ini. Pak, saya udah selesai nih pakai yang komputer. Terus GitHub tadi untuk apa? Kita coba balik GitHub ya. Di GitHub, tadi kita sudah punya folder yang namanya 2, baru isinya readme. Berarti kalau mau yang latihan tadi, yang kita nyoba tadi tuh, Pak, saya udah mau bikin latihan nih, tapi di GitHub, yaitu coba 2 karena saya mau simple. Berarti kalian nanti ada latihan coba 1, ada latihan coba 2, ada namanya akronim ya di GitHub-nya. Nah, ini kan saya untuk nunjukin aja caranya. Coba 1, coba 2. Cara paling gampang dulu. Saya mau coba 1. Tadi kan kita sudah punya file yang namanya coba 1. Pak, panjang gitu Bapak nyuruh ngetik. Ingat, kalau mau berhasil, maka rajin-rajin ngetik. Tapi ini cara instannya kalau udah selesai. Ingat baik-baik caranya ini. Upload file, pilih filenya tadi coba 1 misalnya. Ini saya tunjukin bagaimana kita ngupload ke GitHub. Kan saya butuh ngecek kalian kan. Jadi kalau kalian lebih suka ngerjainnya di komputer lokal, saat terakhirnya ya di-upload. Begini caranya. Pilih upload, drag, taruh, tunggu sampai selesai hijau. Kalau udah, commit. Tunggu, nanti di folder 2 buka, ada file coba 1 HTML. Kalau mau coba duanya gimana? Nah, ini saya tunjukin tadi cara ngupload, ini saya cara nanti kan kelihatan seperti ini nih. Jadi kalian berapa historinya ini yang saya bilang tadi, maksimal berapa menit setelah perkuliahan. Nah, berarti saya akan create new file untuk yang kedua. Nah, di folder kedua saya ketik coba 2.html. Isinya apa? Isinya kalau kalian mau ngetik kan di sini kan, berarti isinya yang coba 2 tadi. Nah, ingat ini bukan untuk kalian tiru copy paste. Saya nunjukin ini agar kalian lebih cepat aja daripada makin kelamaan nonton videonya. Berarti kan coba 2 tadi hasilnya gini kan. Ininya nggak ada tadi tuh. Jadi kalian tinggal ngetik persis seperti yang diminta. Bedanya kali ini kalau mau nyimpen pakai commit new file. Jadi ada perubahan, tinggal kalian edit pakai pensil. Nih coba 2, diedit pakai pensil. Oke. Nah, isilah perubahannya. Kalau sudah bukan Ctrl S tapi di commit. Nah, terus saya mesti ngeceknya gimana? Kalian nyoba tadi. Coba ada nggak nih? Dicoba 2. Coba 2.html. Masih not found. Coba 1. Udah keluar. Ternyata benar. Inilah yang kita coba tadi. Saat kita buka file Halo Maya yang coba 1. Nah, ini paragraf coba. Ini yang di GitHub. Ini yang di komputer kita. Ya sama barangnya. Nah, coba 2. Tadi itu dia masih delay. Coba 2.html, enter. Masih not found ya, cuekin aja dulu. Nanti bisa kebuka. Coba 2, seperti ini. Harusnya ya sama aja, tinggal kita nyoba scriptnya. Oke, dah tunggu dulu lah.
Ini sudah, berarti saya cancel, nggak ada perubahan. Nah, kemudian saya mau melanjutkan apa? Itu saya udah nunjukin bahwa untuk diupload, yang kita coba di komputer lokal maupun yang kita coba langsung di GitHub-nya bikin file baru dan ngetik, intinya sama aja. Oke, yang pasti itu kelihatan dari historinya nanti kalian cara bikinnya gimana. Oke, yang ini saya bebasin. Kalian mau bikin di komputer lokal atau langsung di GitHub-nya. Nah, tapi kalau yang saya saran kendala di laptop, kalian coba aja buka GitHub-nya, langsung nyoba di sini. Nanti hasilnya bisa langsung kelihatan seperti ini. Nah, ini udah belum nih? Belum juga ya, lewatin dulu lah. Nanti dicoba lagi. Nah, ini sudah akronim juga silakan dicoba. Ini juga coba. Nah, latihannya sekarang. Studi kasusnya kalian mesti ngerjain yang seperti ini. Ini nih satu halaman, tapi ke arah bawah dia, gulung ke bawah, ini lanjutannya. Jadi bukan dua kolom ya, sambung menyambung menjadi satu. Mulailah dari bikin pesona tanaman hias. Pesona tanaman hias tuh kalau kita lihat kan tulisannya agak gede. Berarti kalau di GitHub-nya kalian mesti ngapain? Bikin file baru. Nah, nanti ini kalian yang lanjutin. Namain index.html karena saya bilang file utama latihan adalah index.html. Apa yang mesti kalian lakukan? Kalau yang dari kita pelajari tadi, yang gede-gede ini namanya heading. Berarti makanya adalah H1. Nah, H1 tuh kalau kita ketik pesona tanaman hias, oke, kalau mau lebih cepat hasilnya, coba di komputer dulu karena bisa langsung kelihatan. Di GitHub ini kan kita mau nyoba beberapa waktu baru dia muncul kan. Nah, ini pun belum muncul nih. DPW coba 2. Saya coba pesona tanaman hias yang indeks sekarang. Pesona tanaman hias. Saya akan commit. Ini nih saya coba hapus. Indeks. Masih keluar si Maya. Berarti namanya index.html. Index.html udah keluar belum? DPW 2 index.html isinya masih Maya katanya. Berarti ini filenya belum komplit terbuka. Nah, kita padahal bikinnya adalah pesona tanaman hias. Jadi mesti ngapain? Ya mau nggak mau nunggu di sini. Selama dia belum berubah, ya inilah kita agak butuh waktu untuk menunggunya. Tapi kalau mau pasti, caranya seperti ini. Kita taruh aja di folder latihan kita. Makanya saya bebaskan ke kalian tadi mau nyoba langsung di GitHub atau di komputer lokal baru diupload, bisa seperti itu. Inilah yang saya lakukan lagi mencoba di komputer lokal. Isinya sama persis. Nanti kita tinggal ngupload. Oke, sekali lagi bebas. GitHub tuh apa? Hasil akhirnya kalian bisa ngupload di sini. Atau yang belum punya laptop mau pakai handphone bisa juga di sini. Nah, saya coba buka indeks. Enaknya kalau di lokal ya dia langsung keluar hasilnya. Kalau di sini, nah baru dia keluar. Agak menunggu waktu. Keluarnya sih sama. Saya zoomnya aja yang beda ini. Saya reset, saya reset. Nih, pesona tanaman hias sama persis. Bedanya satu GitHub, satu ini. Jadi kuncinya kalau mau cepet, cobalah di laptop kita, buka di browsernya. Kalau mau terpaksa, oh saya cuma punya handphone misalnya, tapi saya mau nyoba caranya apa di GitHub ini solusinya. Nah, kemudian kalau kelanjutannya pesona tanaman hias sudah, berarti di bawahnya keindahan tanaman hias. Tapi kalau kalian lihat, dia di tengah-tengah. Mesti gimana kah? Berarti ada atribut yang tengah-tengah tuh pasti align center, simpan. Kalau mau lihat langsung lihat hasil, ini saya tutup dulu ya. Tinggal F5, udah tengah-tengah, bener udah tengah-tengah. Keindahan tanaman hias, keindahan tanaman hias, keindahan berarti karena dia di tengah-tengah juga dan tulisannya normal kan, P align center, keindahan tanaman hias P. Nah, ini pasti udah tengah.
tulisannya pun lebih kecil, keindahan tanaman hias. Tapi di sini dimintanya miring dan miring, dicetak miring dan ada garis bawah. Nah, kalau kalian nggak tahu caranya, tinggal cari di sini. Cetak miring italik HTML. HTML. Format teks bold italic. Wuih, petani kode. Apa ya untuk miring ya? Kita cari kan, baca. Jadi kreatif lah di sini maksudnya. Kreatif tuh udah ada internet, jawabannya sudah ada di internet juga, tinggal kita nyoba. Miring. Oh, pakai i doang. Pakai i. Nah, intinya yang miring itu i atau Nah, kita coba nih sekarang. Keindahan tanaman hias. Berarti saya pakai i aja, lebih pendek kata kalian. I, i. Simpan. Kita tes. F5. Wih, bener udah miring. Tapi untuk apa ya? Nah, karena penasaran kan harus pilih salah satu aja nih. Gak usah dua-duanya. Dia tergantung format dokumen HTML yang kita gunakan, tapi dua-duanya juga nggak masalah. Dua-duanya maksudnya i atau nggak masalah. Di sini kita gunakan salah satu aja, i atau tadi. Mau menggunakan boleh, menggunakan i italic boleh. Nah, yang lama itu versi jadulnya yang HTML yang B. Yang i, yang versi HTML 5-nya pakai ini. Tapi nggak masalah lah, kalian coba aja intinya. Keindahan tanaman hias sudah, berarti kalau mau dia bergaris bawah gimana? Sama kayak tadi, ada nggak di sini contoh garis bawah? Ada juga, berarti pakai U. Nah, dia pakai del. Wih, udah ada jawabannya dong Pak nih Pak. Nah, di sini juga ada coret-coret nih. Berarti caranya pakai del, ins. Nah, ini kesimpulannya. Berarti untuk garis bawah U. Berarti saya mesti ngetik di sini keindahan tanaman hias. Nah, perpotongan kode. Coba kalian lihat. Tag akhiri Kalau mau dia underscore, berarti pilihannya dia ada di dalam u dalam ya, berarti sebelum akhir u ketemu u, ketemu di luarnya. Saya coba enter aja seperti ini biar kalian enak lihat ya. Enter tab. Penulisannya seperti ini. P mengapit mengapit U. Tapi U nih nggak boleh kalian tulis di akhir ini. Nggak boleh kalian tulis di akhir sini. Ini namanya tidak tertutup tagnya. Oke. Terus U ini misalnya saya mau duluan sebelum boleh nggak? Boleh. Berarti si U mengapit sama aja. Oke, siapa yang mengapit siapa? Nah, coba kita simpan hasilnya gimana. Oke, keindahan tanaman hias sudah. Kalian silakan melanjutkan hal ini, oke, di file index.html. Nah, inilah yang saya dasar penilaian untuk nilai tugas kalian. Baru satu tapi kan masih ada pertemuan lainnya. Nah, selamat mengerjakan dan terima kasih. Kita coba cek ini. Saya coba upload ke GitHub-nya. Berarti saya edit. Saya tinggal paste index ini. Nah, ini bocoran jawaban yang bagian atas. Kalian tinggal melanjutkan sekali lagi. Tinggal commit. Habis itu ngapain? Tinggal di reload. Sayangnya memang kadang butuh delay, butuh beberapa saat. Ya, intinya kalau mau cepet, coba di komputer lokal dulu. Caranya sudah saya tunjukin. Cara ngerjain latihan pun sudah saya tunjukin. Nah, semoga sukses latihannya. Jangan lupa menggambarkan ke saya hasilnya. Oke, saya sudahi pembahasan untuk pertemuan kedua ini. Jangan lupa dikerjain, diusahakan. Jika nggak ngerti, silakan tanya. Oke, selamat pagi dan salam budi luhur.